Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahid Mahfud dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dari kelas 2025B. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang gitu. Mulai dari TK ya. Di TK mungkin tidak banyak yang saya ingat ya. Soalnya masih umur 5 tahun. Terus ya, hal yang mungkin saya ingat itu cuman ketika istirahat. Itu saya tidak bermain dengan yang lain gitu. Bermain dengan yang lain tapi bermain sendiri gitu intinya mah. Kayak permain apa? Mainan-mainan yang ada pada saat itu di TK gitu. Terus untuk guru-guru di TK tidak ada yang kuingat. Terus teman-teman juga hanya sedikit beberapa yang masih kuingat. Terus mungkin cukup dari TK. Terus dari SD ya. Di SD mah untuk waktu di SD saya itu di SDN 1 SD Negeri Cijati 1. Itu tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh saya di kelas B. Jadi di sekolahnya tuh misalkan kelas 1 tuh dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas 1A, kelas 2B, kelas 3C. Nah, yang kelas A itu masuknya seperti kelas unggulan gitu. Terus kelas B dan kelas C itu kelas biasa gitu. Nah, saya masuknya di kelas B, kelas 1B, kelas 2B, kelas 3B, kelas 4B, kelas 5B, kelas 6B. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak banyak yang masih kuingat ya. Jadi dilewat saja. Nah, mulai dari kelas 4 itu kalau tidak salah wali kelas saya tuh gurunya guru killer gitu istilahnya mah, guru yang ditakuti gitu wali kelasnya teh. Nah, udah. Terus untuk kelas 5 kelas 6, mulai dari kelas 5 tuh kalau misalkan istirahat tuh saya lebih sering menghabiskan waktu kayak ke perpus gitu. Di perpus kayak apa, main catur. Nah, di situ saya mulai suka main catur gitu. Di perpus tuh banyak lah gitu lah, ada buku, baca buku. Terus kelas 6 itu juga paling guru yang paling masih ingat sampai sekarang itu Pak Nunung, guru wali kelas saya waktu kelas 6. Itu cukup berkesan gurunya. Waktu kalau tidak salah tuh waktu pelajaran matematika ya. Terus ada disuruh pembagian. Nah, pembagiannya tuh tidak ada angka pastinya gitu. Nah, di situ tuh waktu kelas 6 saya masih bingung gimana jawabnya. Jadi cuman diambil angka awalnya doang gitu. Ternyata benar. Hanya diambil beberapa angka di belakang koma. Tidak semua diambil. Terus lanjut untuk ke SMP. SMP itu saya di SMP Negeri 2 Panyingkiran. Nah, di kelas 7 ya. Di kelas 7 tuh sudah mulai banyak cerita ya. Karena kelas 7 tuh aku masuknya di kelas 7B lagi. Kelas B, 7B. Nah, di 7B ini tuh ada 3 orang yang sangat nakal itulah istilahnya mah. Sampai akhirnya satu dikeluarkan, satu apa dua gitu, satu dikeluarkan, yang duanya karena satunya udah dikeluarkan jadi yang duanya menahan gitu, jadi pasif.
tidak senakal sebelumnya satu dikeluarkan. Anak nakal yang pertama tuh kalau nggak salah namanya Dimas, terus yang kedua itu Rian, terus yang ketiga tuh Acil kalau nggak salah. Yang dikeluarin tuh yang Acil itu waktu kelas 7 SMP sampai wali kelas. Benar-benar nakal gitulah, masih kelas 7 tapi udah bikin repot wali kelas. Terus untuk kelas 8, mulai di kelas 8 tuh kalau tidak salah saya menjadi ketua eskul PMR karena di sana laki-lakinya cuma ada 2 dan saya jadi ketua, dan laki-laki yang satunya itu jadi wakilnya, sisanya perempuan. Jadi ya sudah, terus disitu jadi ketua PMR. Terus karena kelas 9 nya COVID ya, sekitar 2 tahun kurang lebih 2 tahun. Jadi waktu SMP kelas 9 itu tidak banyak cerita, soalnya daring ya, sekolahnya dari rumah, Zoom, hanya diberikan tugas kalau tidak salah dulu tuh. Lalu untuk SMA saya tuh di pesantren Al-Madinah Cepogo, Boyolali di Jawa Tengah. Di Boyolali di Cepogo. Jadi Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Cepogo, Desa Tumang. Nah, di situ. Nama pesantren itu Al-Madinah Boyolali. Nah, di sana tuh saya dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Di sana ya saya belajar agama, lebih banyaknya pelajaran agama dan diniyah daripada dunianya. Tapi ada juga pelajaran matematika, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia itu ada, PKN juga ada. Lalu untuk kelas 10, 11 dan itu tuh sistemnya kita tidur di sana ya, dan tidur di lantai 2-nya masjid gitu. Dan setiap hari itu harus minimal store hafalan Al-Quran itu kalau tidak salah 1 lembar, kecuali kalau liburnya tuh hari Jumat dan hari Minggu atau hari Ahad ya, kalau disebut di sananya. Nah begitu terus ya sampai kelas 12 ceritanya. Cukup sih. Nah karena SMA saya itu mondok atau pesantren ya, jadi dia tuh sistemnya paket C. Jadi maksudnya paket C, jadi bukan sekolah ini ya biasa, tapi sistemnya pakai paket. Dan setelah lulus SMA itu tuh di sana tuh diwajibkan, setelah lulus kelas 12 ya, itu tuh diwajibkan pengabdian namanya kalau di sana. Pengabdian selama 1 tahun penuh, mengajar di SD di satu yayasan yang sama di sana, di SD-nya. Waktu itu saya kebagian mengampu tahfidz di kelas 4, lalu mengawas ujian ketika saat ujian UAS dan UTS, terus dan juga menyimak hafal murojaah setiap habis subuh dan setiap habis asar, itu menyimak hafalan kelas 9 kalau tidak salah. Kelas 9 itu selama 1 tahun, dan digaji, pengabdian itu digaji setiap bulannya, digaji 250.000. Jadi lumayan pengabdian itu digaji, dan juga mendapatkan fasilitas di pondoknya seperti tempat tinggal, makanan 3 kali sehari. Itu sangat lumayan. Lalu itu pengabdian selama 1 tahun penuh.
pada akhirnya selesai pada bulan Januari tahun 2025 kalau tidak salah. Dan yang terakhir yaitu saat ini, yaitu pada masa kuliah. Dan di saat ini atau di masa kuliah ini tuh benar-benar sesuatu yang baru ya. Dan waktu ombus tuh benar-benar waktu yang sangat sibuk. Dari bangun waktu untuk mempersiapkan ombus tuh, ombus waktu di kampus 2 ya, ombus Unip, itu tuh bangun jam 3 untuk masak. Dan waktu maghrib subuh itu sekitar jam 4 ya, jam 4 tuh subuh adzan, langsung sholat, langsung berangkat ke kampus 2 dari sini, dari kampus 1. Sekitar memakan, karena macet ya, sekitar memakan waktu 30 menit lah, karena macet banyak juga yang kesana gitu. Lalu pulang itu bisa sampai asar sekitar jam 4-an, jadi benar-benar sangat melelahkan gitu. Terus habis itu tugasnya banyak pula, dan juga di saat itu tuh saya masih belum banyak mendapatkan teman gitu. Benar-benar waktu yang melelahkan gitu. Terus akhirnya berlalu 1 minggu, dilanjut mabim lumayan. Mabim yang bagian saya paling tidak suka itu bagian di marah-marahinya saja. Terus setelah mabim selesai, penjemputan, lalu yang sekarang alhamdulillah sudah selesai semua, tinggal fokus pada perkuliahannya saja. Mungkin cukup sih segitu cerita singkat dari saya. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.